laki-laki, kamu yang kayak gini harus tahu diri deh ya. Hai, nanti ketemu lagi bersama Bu Rosa dan Dewi. aduh, Unesa ayah gimana gitu? Oh, apakah terlalu? Oh tidak, bukan maksud gini. Andaikan gitu aku punya badan sekecil itu, hanya mimpi. Dulu kan kecil. Pernah sih, ya, itu Bagaikan kan kuda Australia dulu ya, bukan lagi. dulu. Tapi kan seiring dengan waktu, ya kita kan harus mawas diri gitu kan ya. Seperti kayak ini nih laki-laki yang kayak begini nih yang bikin kita kesel. Teh Dewi kesel, aku juga mengalami hal yang sama. Mungkin ini mungkin entah ini bercerita kok bisa barengan samaan gitu nasibnya kali ini. Betul. Gitu kan ya. Ini mengenai laki-laki yang suka ke Teh Dewi. Nah, gitu kan ya. Ada tapinya. Tapinya gimana? Teh Dewi boleh ceritalah. Tapi dianya terlalu over dan tidak tahu diri. Gitu. Aduh, nggak enak ya ngomongnya. Bukan maksudnya nggak tahu diri di sini, kita tidak membandingkan dari fisiknya atau kayak gimana nya gitu kan, tapi dari caranya dia yang terlalu over. Jadi akhirnya bikin kita ilfeel. Gitu. Kalau masalah cakep apa kagak atau kayak gimana itu selera masing-masing sih ya untuk masalah itu. Cuman cara untuk menyatakan perasaannya itu kok nggak sopan-sopannya, maksudnya gimana ya, terlalu memaksakan gitu kan. Sedangkan si orang ini kan istilahnya Teh Dewi mantannya kan seperti ini A B C D F, dia tahu kan ya. Tahu gitu kan. Dia menyaksikan juga untuk antar waktu ketemu dengan pacarnya Teh Dewi gitu kan sama dia. Dia tahu cara si cowok itu act of service-nya gimana, terus udah gitu si cowok itu memperlakukan kita dengan sebaik mungkin. Dia tahu. Jadi princess service lah ya, gitu kan ya. Nah, kadang mohon maaf bukan tidak untuk membandingkan gitu kan ya, tapi setidaknya gitu kan, yang kayak gini itu harus menyetarakan dulu gitu. Aku tuh udah bisa nggak sih memperlakukan Teh Dewi itu seperti yang pernah dilakukan oleh mantan-mantannya yang lalu gitu kan ya. Karena kita harus mawas diri itu ya seperti itu. Mungkin selera Teh Dewi kan dia udah tahu seperti apa. Mohon maaf, bukan kembali lagi ke fisik atau dari segi perekonomian, bukan karena itu. Karena kan Teh Dewi juga mengalami pernah beberapa kali mungkinnya banyak duitnya tuh, tapi kan tetap nyakitin kan ya. Segimana cakepnya tetap nyakitin kan ya. Nah, bukan seperti itu sih konsepnya sebetulnya. Cuman ini orang kalau mau pendekatan itu ya harusnya ya begitu gitu kan, harusnya dia tahu cara lah. Padahal dia tuh sering nanya ngorek-ngorek tentang mantan aku. Kamu kenapa sama dia hubungan sampai 3 tahun? Kelebihan dia apa? Oh, dia tuh baik banget. Cuman kekurangannya dia tuh temperamental. Jadi di saat marah dia tuh nggak kontrol. Gitu. Kalau misalkan akunya yang lagi sadar nih, di saat dia nggak kontrol, aku yang mengalah. Tapi kan yang namanya ego manusia itu terkadang kita lagi tersulut emosi juga gitu. Akhirnya dordar lah. Dia yang temperamental, aku yang udah capek nih, aku harus mengalah terus. Akhirnya aku lawan dia. Dia kan sifatnya emang apa sih namanya, nggak mau sampai si cewek itu melawan dia gitu. Jadi intinya si laki-laki ini kan harus tahu treatment seperti apa sih yang Teh Dewi harapkan gitu kan ya. Ya karena kita ya mau tidak mau manusia itu punya target tersendiri dengan pasangannya pengen seperti apa gitu kan. Maksudnya bukan target, keinginan gitu kan. Entah berhasil atau enggaknya itu mah kembali lagi ke takdir. Tapi setidaknya kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita impikan ya. Gitu kan. Walaupun nih nenek-nenek kayak gini juga kesalnya sama, tadi bercerita juga nih nenek juga lagi dapat godaan dan cobaan. Enggak nenek guys. Mendapatkan godaan dan cobaan ya kayak gitu, pendekatannya nggak lucu banget. Udah tahu aku punya pasangan juga tapi ngekeh gitu kan dengan cara kok kirim fotonya pakai celana pendek lagi kayak gimana, emang lu mau ngeliatin apaan gitu kan ya. Beneran kiranya seksi mungkin makanya ngirimin itu. Jadi loh kok kayak gini, tapi kadang bingung, kita tahu kita kenal
mau berbicara kasar nggak mungkin. Nah, gitu. Ya itu yang jadi permasalahannya. Yang paling susah itu guys, ketika kita dideketin sama temen deket, sementara kita itu nggak ada feel sekian persen pun, 1% pun nggak ada, karena kita udah menganggap dia temen. Gitu. Jadi apa ya, emang dari awal pertemuan ya, juga berteman. Terus udah gitu nggak pernah ada rasa, nggak pernah ada bergetar apa gimana, nggak pernah ada memimpikan bahasa. Boro-boro. Terlalu jauh. Nggak ada serseran dikit pun nggak ada gitu sama dia. Tapi dianya terlalu over pede. Dianya terlalu over pede. Jadi dia tuh kalau misalkan dia tuh apa ya, sering nge-WA apa nge-inbox itu dengan kata-kata yang menjebak biar aku ngebales dia gitu. Jadi pura-pura kayak mau ngasih acara gitu. Awalnya itulah trik dia gitu. Nah, terus akhirnya dia tuh sering ngomong, dia sering nyatain di apa sih namanya? Di WA dia nyatain. Di darah. Di aslinya dia nyatain, tiap ketemu dia nyatain. Padahal aku tuh selalu bilang kan, aduh mending cari yang lain. Karena kamu kan tahu speknya kamu kan tahu istilahnya gitu kan ya. Tapi dia tuh apa ya, malah menganggap kita itu bercanda. Gitu. Dia tuh selalu bilang, jodoh mah udah ada yang ngatur, siapa tahu kamu jodoh aku. Nah, itu cowok yang udah memaksakan. Padahal dari kita kita tuh harus peka, ini cewek apa cowok ini bakal suka nggak sih kalau kita giniin. Dengan 3 kali kita percobaan juga kan bakal kelihatan. Iya, kalau raut mukanya seneng apa enggak, terus dianya kesel apa enggak. Apalagi kalau misalkan si cowok ini tuh kita udah nganggap temen, cuman temen, tapi dia tuh memaksakan. Terus perlakuan dia kalau ketemu sama kita ke leher lah, gitu. Sentuhannya sudah mulai menyentuh yang menjebak untuk keluar birahi lah ya istilahnya. Jangan ditiru ya guys. Jangan ya Dek ya. Nah, mungkin ya di sini kita salah satunya Neti, mungkin kalian juga ada yang merasakan hal yang sama seperti itu, kebingungan. Intinya seperti apa? Untuk solusinya adalah menjauh dari orang itu dan berusaha kita tidak untuk ketergantungan lagi, membutuhkan kehadiran dia untuk membantu dari segala aktivitas kita. Mungkin kita bisa cari orang lain lagi yang untuk membantu segala aktivitas Teh Dewi, aktivitas aku mungkin seperti itu ya. Betul. Jadi nggak ada dia ngerasa dia itu dibutuhkan oleh kita gitu. Dia itu kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada dia sebetulnya. Itu caranya. Kalau dengan secara bahasa atau verbal yang kasar atau kayak gimana nggak mungkin lah ya, apalagi zaman sekarang takutnya kita kan terjadinya mengarah pada kriminalitas ya. Betul kan, sakit hati takutnya kan ada yang gitu. Kadang serba salah waktu ceweknya ya. Cowok menghadapi cowok yang kayak gitu memang serba salah aja. Ya salah satunya itu menghindar saja sudah. Jangan kita apapun segimana susah apapun kita butuhnya ke dia, kita hindari, jangan sampai menghubungi dia untuk merasa dia itu dibutuhkan oleh kita sih sebetulnya. Gitu aja ya Neti ya. Mudah-mudahan Teh Dewi solusinya cepat kelar. Amin. Aku pun harus kelar. Harus dong. Gitu kan ya. Demi apa ya? Kesejahteraan. Kenyamanan juga kan. Intinya betul. Nyaman aja gitu kan. Biar hidup kita nyaman. Kalau nemu yang kayak gitu laki-laki ataupun perempuan sebaliknya kayak gitu ya Neti ya. Pasti ada juga perempuan yang kayak gitu ya. Cara yang terbaik adalah menghindar dan jangan pernah kita mau memperlihatkan kita tuh butuh dia gitu loh, ketergantungan sama dia. Itu aja nanti juga akan menjauh dengan secara sendirinya karena intensitas pertemuan dan durasi pertemuan kita sudah tidak ada gitu kan ya. Gitu aja. Harus mempersempit kesempatan buat bertemu. Nah, itu. Nah, kalau dia nge-DM terus sementara kita kan temen, biarkan aja, abaikan aja. Oh, jadi jangan dibuka-buka. Jangan, udah abaikan saja. Biar dia ngerasa ada apa nih, udah gitu kan. Jangan sampai jadi walaupun dia menjelekkan di belakang, bikin apa sih namanya tuh? Kita jangan takut untuk dijelekan Teh, karena apa? Nanti juga akan terbukti seiring dengan waktu, orang pun dapat melihat dan menilai lah. Oke. Ya. Gitu kan, oke. Gitu aja nanti, ini mas sesi curhat istilahnya. Tapi kalaupun ada yang senasib juga yang ngalamin, gitu caranya yang terbaik ya, biar kita selamat, tidak terancam dengan bahaya dengan nyawa kita gitu kan ya. Begitu saja caranya, oke. Ayo dukung terus video Amorosa dan caranya seperti apa Teh Dewi. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa tekan lonceng biar setiap ada video yang terbaru dari Amorosa dan kawan-kawan ada notifikasinya hadir buat kalian semua. Betul. Jadi see you next video and bye-bye.